Dan untuk mengelaborasinya, telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan. Selamat pagi, Bu Retno. Ya, selamat siang. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bu Retno. Bu Retno, kita tahu KPAI ini selalu melakukan evaluasi, melakukan juga pengamatan terkait dengan tatap muka yang memang sudah berjalan dari bahkan beberapa bulan yang lalu, tatap muka terbatas. Nah, kalau misalnya kita tahu Jakarta dan Kota Bogor adalah dua daerah yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan dulu untuk uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Evaluasinya seperti apa dari KPAI? Ya, baik, pertama karena posisi saya di Bali ya, jadi ini udah siang tadi ya. Yang kedua adalah, saya juga sekarang ini sedang melakukan pengawasan tatap muka sebenarnya di berbagai daerah, termasuk di Bali, ini sedang datang di SMA Negeri 3 Denpasar Bali. Secara umum sebenarnya DKI maupun beberapa wilayah di Indonesia itu sebenarnya sudah jauh lebih siap ya, kalau terkait dengan penyiapan sekolah tatap muka, apalagi DKI. DKI ini kalau berdasarkan pengawasan KPAI itu punya potensi yang justru lebih siap mereka. Mulai dari SOP-nya, mulai dari infrastrukturnya, sampai mereka bikin pelatihan. Dan tidak banyak sebenarnya sekolah yang bisa lolos. Namun karena DKI itu berada pada posisi positivity rate yang sangat tinggi, ya tentu kami juga mendorong untuk penutupan sekolah-sekolah yang sedang diuji coba. Karena membuka sekolah itu ketika positivity rate-nya sebenarnya di bawah 5%. Kalau angka setinggi itu sangat berbahaya baik bagi peserta didik atau anak-anak maupun bagi pendidik itu sendiri. Jadi memang sudah pas ya kalau ini kemudian dihentikan di saat kasus COVID meningkat di DKI Jakarta dengan angka positivity rate-nya bahkan mencapai 14% minggu lalu. Baiklah, Ibu Retno sebelumnya menyebutkan bahwa kalau positivity rate-nya di daerah tersebut di atas 5%, maka pemerintah daerah harus kembali menutup sekolah. Lalu berdasarkan catatan KPAI, daerah mana saja dan apakah Ibu optimistis sekolah tatap muka Juli nanti akan digelar secara terbatas? Ya, sebenarnya bukan hanya DKI ya, yang angkanya itu bahkan di atas 10%. Itu terjadi sebenarnya di 10 provinsi. Dan kami juga mendorong untuk 10 provinsi yang sedang membuka, misalnya seperti di Sumatera Barat ya, yang sudah mencapai angka 17% positivity rate, harusnya itu semua sekolahnya ditutup. Kan sampai hari ini juga belum. Dan banyak daerah lain yang positivity rate-nya tinggi juga sekarang belum, sekolah belum ditutup. Untuk itu kami sebenarnya kalau berdasarkan WHO ya, jadi WHO maupun IDAI itu juga menetapkan hal yang sama. Jadi walaupun sekolah siap sekalipun, tapi positivity rate-nya di atas 5% itu sebaiknya tidak. Jadi amannya adalah di bawah 5%. Oleh karena itu untuk wilayah-wilayah yang di bawah 5% silahkan aja tetap buka. Namun untuk yang di atas 5% positivity rate-nya maka harus ditutup. Nah ini juga merujuk pada angka kematian anak akibat COVID-19 ini sudah sangat tinggi. Untuk saat ini saja Indonesia itu angka kematian anak akibat COVID-19 itu sudah tertinggi se-Asia Pasifik. Jadi angka kita ini sangatlah tinggi. Oleh karena itu Eropa misalnya yang demikian saja mereka itu pada gelombang yang pertama angka kematian anak itu 0,0 loh ya, 0,00. Jadi bahkan sangat sedikit anak yang meninggal karena COVID. Sementara di Indonesia itu angkanya memang sangat tinggi. Oleh karena itu kami memang mengutamakan yang pertama itu pemenuhan hak anak adalah hak hidup. Yang kedua hak sehat, yang ketiga baru hak pendidikan. Artinya kalau anak itu tetap sehat dan hidup, maka ketinggalan pelajaran sebenarnya masih bisa kita kejar. Kalau anak itu sudah kita pinterin dengan masukin sekolah sekarang, nggak lama dia tertular COVID-19 kemudian meninggal, maka ya kan nggak ada gunanya. Jadi kami memang mendorong kondisi pandemi ini, kalau disuruh memilih berdasarkan konvensi hak anak, ya hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2, hak pendidikan baru nomor 3. Baik, Ibu Retno. Terakhir, Ibu, sebelum kami tutup perbincangan kita pada pagi ini di After 10, selain positivity rate, kita tahu juga bahwa Kemendikbudristek ini nampaknya belum mengubah wacana soal bulan Juli melakukan PTM terbatas. Nah, rekomendasi apa lagi, Bu, dari KPAI? Ya, KPAI kan beberapa kali juga terlibat dalam rapat koordinasi nasional. Ya, ini kami juga akan merekomendasi supaya pernyataan presiden pun itu bagian yang menjadi perubahan di dalam SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri yang membuka sekolah itu kan di situ SKB 4 Menteri itu kan jumlah siswanya 50%.
Presiden kan meminta 25%, kemudian maksimal dalam seminggu tidak disebutkan, ini harus disebutkan maksimal hanya 2. Kalau bisa ya 1 kali saja dalam seminggu, 4 harinya PJJ. Kemudian lamanya sekolah, yaitu 2 jam kata Presiden. Ini kan juga belum diubah. Kami akan segera juga berkoordinasi dengan Kemdikbud maupun Kemenak agar apa yang disampaikan Presiden dan rapat terbatas dan sudah diumumkan ke publik, itu harusnya menjadi perubahan dalam SKB 4 Menteri. Baik. Dan pada Juli ketika positivity rate-nya sebuah daerah di atas 5%, sebaiknya pemerintah daerah tidak membuka sekolah. Baik. Baik, semoga para orang tua juga semakin bersabar ya. Terima kasih Bu Retno atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia.